Shalom, 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 haleluya, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Puji Tuhan, Dia telah membangunkan kita dari tidur nyenyak kita dan memberikan hari ini untuk kita jalani bersama dengannya. Dan puji Tuhan, hari ini persis minggu pertama di bulan Juli, tepat di tanggal 4 Juli tahun 2021. Adalah doa saya bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini, sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan yang akan kita hadapi akan semakin membuat dan memurnikan, mendewasakan kita, dan tentunya kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Amin. Dia adalah Immanuel yang akan menyertai kita sepanjang hari ini dan juga sepanjang bulan Juli ini. Saat ini kita akan sama-sama kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Hari di mana kita akan beribadah baik secara online maupun secara onsite. Dan mungkin tentunya kita akan melakukan beberapa pelayanan di sepanjang hari ini. Dan luar biasa, hari ini kita akan memulai pembacaan kitab Ulangan. Dan selama 30 hari ke depan kita akan membaca kitab Ulangan pasal yang pertama sampai dengan pasalnya yang ke-34. Kesetiaan saudara untuk terus mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini pasti akan memberkati saudara semua dan membuat saudara semakin bertumbuh, berakar, dan tentunya terus mengenal Allah dengan baik dan benar. Amin. Baiklah, sebagai awal dan pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita kitab Ulangan pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Judul daripada perenungan kita hari ini, Tuhan tak ingkar janji. Kitab Ulangan merupakan kitab yang berisi pengulangan hukum-hukum Allah dan sejarah umat Israel yang disampaikan Musa di seberang sungai Yordan. Kitab ini disampaikan pada tahun ke-40 sejak mereka keluar dari tanah Mesir, yaitu setelah Sihon raja orang Amori dan Og raja negeri Basan dikalahkan. Ini adalah masa sebelum umat Israel memasuki tanah Kanaan dan sebelum Musa mengalihkan kepemimpinannya kepada Yosua tentunya. Pada awal kitab ini Musa mengingatkan umat Israel akan perintah Tuhan bagi mereka untuk pergi ke pegunungan Amori dan sekitar Araba Yordan. Alasan perintah itu diberikan karena daerah-daerah tersebut akan diserahkan Tuhan kepada umat Israel, sebagaimana yang telah dijanjikannya kepada nenek moyang mereka. Yang perlu mereka lakukan hanyalah masuk dan menguasainya, meski orang Amori dan sekitarnya tinggi besar dan menggentarkan. Tuhan tetap memerintahkan orang Israel untuk masuk dan menguasai daerah itu. Karena apa? Ia akan menepati janjinya. Amin. Ketika Tuhan berjanji, percayalah, Ia tidak akan pernah mengingkarinya. Malahan Ia akan membuktikan kepastian akan janjinya. Sebab Ia adalah Allah yang setia pada setiap ikatan perjanjian yang diucapkannya terhadap leluhur bangsa Israel. Untuk melihat bagaimana janji Allah tergenapi dalam kehidupan umatnya, bangsa Israel perlu mempercayai dan menaati setiap hukum serta ketetapannya. Dengan demikian, Ia akan bekerja di dalam segala perkara untuk menggenapi janjinya dan mengerjakan rencana kebaikannya atas hidup umatnya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi persoalan dan pertanyaannya hari ini adalah, apakah hari ini Anda sedang meragukan kesetiaan Tuhan atas janjinya? Jika iya, dapat dipastikan bukan karena Tuhan ingkar janji. Mungkin saja janji tersebut belum tergenapi karena kita tidak sungguh-sungguh menaati perintahnya, seperti halnya bangsa Israel. Karena itu percayalah dan taatilah Dia, karena Dia Allah yang setia dan tidak akan ingkar pada perjanjiannya. Amin. Kalau Tuhan berjanji untuk menyertai kita seperti namanya yang adalah Immanuel, itu artinya Dia pasti menyertai kita. Apapun pengalaman yang kita akan hadapi di sepanjang hari, bahkan di sepanjang bulan Juli ini, percayalah, semua janji-janjinya akan digenapi. Hanya saja, perlu keteguhan iman untuk kita, untuk tetap percaya bahwa dalam derai air mata, dalam kesakitan dan kesusahan hidup kita, di sana janji-janji Tuhan akan tetap digenapi bagi hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kita diberkati sepanjang hari ini. Terlebih kiranya Tuhan memberkati ibadah kita.
Pergilah ke rumah Tuhan dengan membawa ucapan syukurmu kepada Allah. Bagi saudara yang beribadah secara online, persiapkanlah dirimu sedemikian rupa. Karena dimanapun Anda duduk berdiri, ketika nama Tuhan dipanggil, di sana Tuhan akan nyata. Karena itu, belajarlah untuk menghormati kehadirannya ketika kita mempersiapkan diri untuk beribadah, baik secara onsite, terlebih saat kita akan melakukan ibadah secara online. Diberkati kita semua dalam pelayanan kita dan dalam ibadah kita hari ini. Apapun yang akan dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita pasti dibuatnya berhasil. Serta kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu.